Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu dalam Sapaan Gembala GKI Delima. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Salam dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, bisa saja kita pernah mengalami rasanya menunggu untuk sesuatu yang sudah pasti. Mungkin kita merasa senang dan bahagia. Namun bagaimana kalau kita menunggu untuk sesuatu yang belum pasti? Bisa saja hal itu menjadi sesuatu yang membosankan, bukan? Menguji kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara, di masa-masa sekarang kita sudah mulai di dalam penghujung tahun ini dan mulai memasuki masa Advent, di mana kita akan kembali menghayati saat menanti kehadiran Sang Juru Selamat. Yesus Sang Raja akan hadir dalam kehidupan dunia. Kisah yang dimana terjadi pergulatan dalam kehidupan manusia antara Maria, Yusuf, Elizabeth, dan Zakaria. Menanti dengan sebuah harapan dalam ketidakpastian, tetapi juga menanti dalam sebuah keajaiban di mana terjadi mukjizat yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa, dengan resiko juga yang luar biasa. Bukankah itu akan menempatkan manusia di dalam pergulatan kehidupan iman dan spiritualitasnya? Di dalam pembacaan kita kembali diingatkan tentang kisah nubuatan tentang Sang Mesias yang akan lahir. Sepertinya menyenangkan, bukan? Tetapi kita bisa melihat dalam kisah Natal bagaimana Maria dan Elizabeth, Yusuf dan Zakaria itu bergulat dengan sangat luar biasa, khususnya Maria dan Yusuf. Ada keengganan, ada saat di mana ketidakpercayaan itu hadir, ketakutan, kekhawatiran yang besar luar biasa. Tetapi disinilah Roh Kudus menyertai mereka bersama malaikat yang dihadirkan dan kirimkan oleh Tuhan Allah. Mereka merasakan pimpinan firman yang hidup mereka rasakan sebelum kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel dan Raja yang luar biasa itu. Kita boleh berefleksi bersama-sama. Adakah hal-hal yang masih kita nantikan? Adakah hal-hal impian atau kepercayaan yang masih membuat kita khawatir dan takut? Adakah hal-hal yang seharusnya kita lakukan dan kita tanggung membuat kita gentar? Seperti pergulatan Maria dan Yusuf. Namun kita juga bisa belajar bagaimana Roh Kudus menyertai Maria dan Yusuf menjalani kepercayaan yang Tuhan berikan, dan pasti juga akan menyertai kita. Roh Kudus akan menyampaikan firman Allah. Namun Roh Kudus juga akan menentukan cara yang terbaik untuk mendampingi kita. Bukan hanya mampu berjalan, tetapi tetap mengambil tanggung jawab, menghidupkan dalam kehidupannya. Dan yang utama, dari kisah Maria Yusuf ini,
bahwa mereka tidak hanya menjadi orang tua atau tempat untuk mengandung Roh Kudus, tetapi mereka merasakan ada anugerah dan sukacita yang besar. Ada kekuatan yang besar, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk keselamatan dunia. Keselamatan setiap manusia, dan khususnya keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan tunduk kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Apakah kita jadi bagian dalam karya itu? Ya, kita menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah bagi kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam penantian kita untuk karya yang luar biasa, mari kita dengan kerendahan hati tunduk kepada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai kita, dan teruslah menjadi orang yang terbaik di dalam menjalankan kepercayaan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika kita tetap setia menanggung kepercayaan Tuhan berikan dalam hidup kita, sukacita itu tidak akan jauh dalam hidup kita, tetapi dia akan melekat seperti Roh Kudus yang membuat hidup kita melekat di dalam genggaman tangan dan cintanya. Tuhan Yesus memberkati. Itu semangat ya dalam penantian. Amin. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya kasih Tuhan melengkapi keluarga yang sekarang ini sedang masa pemulihan dan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Cahya, Ibu Nani Pangestu, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niatim, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, Bapak Edward Pasaribu. Kau juga sertai dengan penyertaan hikmat dari Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini juga sedang berduka. Untuk keluarga Ciferang, Kau sertai dengan kekuatan dan penghiburan. Tuhan berkati juga untuk kondisi bangsa negara kami dalam masa pemulihan ini, supaya kami boleh semakin menjaga protokol kesehatan, sehingga kami mencegah kembali bangkitnya atau merebaknya COVID-19 Tuhan. Juga penyakit-penyakit yang lain. Kiranya Engkau beri hikmah kepada kami untuk terus berusaha juga menjadi anak bangsa untuk lebih lagi menjaga kedamaian dan ketertiban kehidupan. Begitu juga untuk kondisi kehidupan kami Tuhan, di mana pemanasan global juga sangat cepat. Kiranya Engkau berkati kami dalam perubahan sikap hidup kami untuk menghargai kehidupan jadi lebih baik. Lebih berhemat lagi menggunakan sampah-sampah yang tidak dapat daur ulang dengan sangat baik, seperti plastik dan styrofoam. Begitu juga cara kami untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.